terjemahan ini agak Kan bagus gini, Indonesia ini. perkataan Umar itu dimaknai mahmudah. Ini Arab atau Indonesia? Saya tanya dulu. Baik, saya lihatkan. Arab. Atau fi urfi syar'i nih, syar'i mazmumatun bi khilafil lughah fa inna kulla syai'in uhdisa ala ghairi misalin yusamma bid'atan sawa'an kana mahmudah mazmuman. Lanjut. Sebentar, Lanjut bacanya. Nah, jadi kalau bid'ah secara bahasa ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Al bid'ah bid'atani. Kan begitu. Betul enggak? Iya, bid'ah secara syara yang berarti secara mazmumatun apa? itu penjelasannya berarti? apa? Secara lughah. Tapi Imam Syafi'i itu mahmudah itu bukan secara luwah loh. Tiga. Kita kan ingin mengetahui Imam Syafi'i ini dia berbicara bid'ah secara syariat atau bid'ah secara lughah, gitu kan? Nah, kita ketahui bahwa Imam Syafi'i itu dia itu memahami nikmatil bid'ah, iya. Nah, kata ulama, ya, perkataan Umar ini bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara tercela itu seperti apa, Mataram? Yang bid'ah secara lughah yang terpuji dan tercela itu seperti apa? Begini. Saya mau ke Bang Ade dulu. Bang Ade, saya mau bertanya. Bisa nggak perkataan sahabat mengalahkan hadis Nabi yang soheh? Nggak boleh gitu hadis itu. Nabi yang soheh oleh perkataan sahabat. Saya mau bertanya itu dulu. Ini hukum nih. Ini hukum. Jangan tidak. Tidak, nggak bisa. Ini harus dikomparasi ke hadis Nabi. Ini kalau tidak dikomparasi ke hadis Nabi, tidak akan selesai perkataan ini. Bisa nggak menggugurkan hadis Nabi yang soheh? Bisa nggak? Ya, kenapa para sahabat yang lain kalau dipertentangkan sebentar dulu Ustadz Ismail, makanya para sahabat yang lain itu dia tidak mungkin menggugurkan apa yang sudah diredaksikan oleh baginda Nabi. Datanya mana, Bang Mangun? Anda mengatakan saya jadi beleng-beleng. artinya Sayyidina Umar memaknai bid'ah itu ada yang baik, makanya bilang nikmatul bid'ah atau bid'ah. Gitu loh. Iyalah, kok Bang Mangun ini apa ditulis oleh Begini, Mataram? asal kata bid'ah itu kan badi'ah atau bada'ah itu. Itu kan sesuatu. Kalau antum kan tidak ada rujukannya. Kalau anak kan sudah sebutkan rujukan. Jadi yang mengatakan bid'ah lughawiyah dan bid'ah syar'iyah itu Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Rajab al-Hambali. Sebentar, antum diam dulu. Ibnu Katsir, Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa yang dikatakan Umar ini adalah secara bahasa, dan yang dibahas oleh Imam Syafi'i bukan ini yang dibahas oleh Imam Syafi'i, yang dibahas adalah perkataan Umar ini. Jadi memang ini timbangannya mana Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah secara luwah? Mana Imam Syafi'i langsung? Kenapa? Mana Wahaza fabid atul lughawiyah fahaza qaul Imam Syafi'i. Mana? Atau haza muradus Syafi'i fi manaqib, pada manaqibihi. Mana? Ya, kita memahami Imam Syafi'i kan dari ulama.
Jadi ulama mengatakan, termasuk ini Ibnu Hajar, itu dihubung-hubungkan namanya gitu loh. paman qasamaha katanya, paman qasamaha minal ulama'i ila hasanin wa ghairi hasanin. Iya. Fa innama Mana ma'naha langsung kepada Syafi'i itu mana? Ya. Yang langsung menisbahkan kepada Syafi'i, wa hadza muradus Syafi'i. Mana? Imam Syafi'i dia membahas ini nikmatil bid'ahiyah ini yang dibahas oleh Imam Syafi'i. Nah, Mana jadi coba kalau bawa ini redaksinya? kalau ini sepakat para ulama, Ya, sepakat. tapi gini, Imam Syafi'i dalam memberikan takrif itu memang memaknai secara mahmudah itu secara syar'i bukan secara luwah gitu loh. Ini kamu kok dicocok-cocokin uang beda ini beda. Karena definisi. patokannya begini Mataram. Karena yukhalif kitaban. Kalau secara lughah yang yukhalif kitaban itu apa contohnya? Secara lughah, bid'ah secara lughawiyah yang yukhalif kitaban au sunnatan au asran au ijma'an itu contohnya apa? Yang dalil dari Al-Quran dan Sunnah apa saja itu kan kaidah yang dibikin kaidah oleh Imam Syafi'i. Nah, Betul, pintar Mataram. Ustaz. Kalau tidak ada Lagi. dalil dan di Al-Quran dan Sunnah itu bicara agama, bicara syara. Bukan, antum berbicara dunia pun itu tetap timbangannya tuh Quran dan Sunnah. Antum berbicara tentang duniawi. Jadi perkara dengar duniawi. pertanyaan saya. Bid'ah secara lughah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan asar. Apa contohnya? Coba tuh sana Anda di besarin Ustaz. Bentar ke Pak Sri Kepu, bentar dulu. Saya dengan Mataram dulu. Bid'ah secara lughah yang menyelisihi Ini yang kitab, menjawab. sunnah, asar dan ijma' contohnya apa? Mataram. Coba Ustaz, jelaskan coba. Yang secara bahasa. Secara lughah Ya, yang menyelisih lughah, Al-Quran dan secara Sunnah. Coba Ustaz. Anak gedein dulu Ustaz. Bentar, Pak Sri Pak Sri Kepu, Kepu, bentar. bentar. Ada Bentar. giliran Pak Sri Kepu nanti. Ya, Mataram. ini sekalian. Bid'ah secara lughah yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma', asar. Contohnya apa? Nah, Maulid Nabi. Maulid Nah. Nabi kok secara lughah Anda katakan? Perayaannya. Aduh. Perayaannya. Kok itu kan? Susah. Aduh. Gini, Ustaz, Aduh. badi di situ yang sama sekali tidak ada contoh. Contohnya badi samawati wal ar. Yang sebenarnya langit dan bumi itu tidak ada sebelumnya orang menciptakan. Sekarang saya tanya Juga antum, bid'ah. Maulid Nabi itu ada nggak? Perayaan Maulid Nabi itu ada nggak sebelumnya? Ustaz, konsep apa namanya isi darinya tuh Ustaz. Enggak, antum Yang kita jawab. cari Antum itu. jawab. Coba, antum jawab. Ya Allah ya Rabbi. Perayaan Maulid Nabi, Main nih. di situ dia. Ya, perayaan Maulid Nabi ada nggak? Perayaan Maulid Nabi. Ini ada nggak? Kita isinya Mataram. Mau Yang dinamakan dipermasalahkan perayaan Maulid bukan Nabi, itu, iya. mau dikatakan itu Daurah. kajian Maulid Nabi, isinya. Sabar. Jujur. Tiga tauhid nggak ada juga di zaman Nabi. Tiga tauhid nggak ada juga di zaman Nabi. Gampang nanti. Perayaan Maulid Nabi ada nggak? Bersedekah. Guru. ada. Guru mana? Tiga. Guru. 5 loh. Guru. Jujur. Aduh, Antum ini dulu. ini sudah melebar ini guru, sudah melebar. Ini tidak akan selesai dengan hal-hal semacam ini. Ini Tidak akan Al-Hafiz selesai. mengatakan Kembali lagi bid'ah yang kepada hadis baik. Nabi. Iya. Itu guru. Iya. Udah kembali aja kembali begini. ke hadis Nabi. Sebentar. Mamun gak usah lah bicara hadis Nabi. Antum nggak paham hadis Nabi kok. Nggak pernah Imam ketemu Nabi. Asyuyuti, ya, Imam Asyuyuti, Gede Chandra. Imam Ibnu Hajar. Altaf diam dulu. Jangan Mataram dulu. Sebentar. Jangan sebut asu aja lagi ya, tapi ahlu bid'ah wal jamaah. Oke, karena aku memperjuangkan bid'ah ya. Altaf ini. Kalau Dia mau ahlu sunnah, selalu aku memperjuangkan mau sunnah. dikatakan Tiga tauhid pembela Abu Jahal, Abu Lahab. Diam aja Anda. Ngomong ahlu sunnah Jadi tapi mana? ahlul bid'ah Kalau wal mau- jamaah. Udah sepakat Ini loh. dulu. Apa sih Kalau mau lagi bela bid'ah nih. salafnya Abu Jahal ini? Salaf Abu Jahal, Abu Lahab. Diam dulu Anda. Jangan ngomong sunnah ya. Lanjut, Mas Ahlul Aram. bid'ah wal jamaah. Kalau dimanain Maulid itu luwawi itu berarti gak apa-apa jadinya. Gimana sih? Yo, bukan apa-apa. Iya. Sekarang kita gedein anak Kalian kan ini, Quran dan Sunnah kan? kalian kan yang mentakrif urusan Al-Quran. dunia itu terserah
terserah kita gitu kan, takrifnya Lugawi itu kan. Oh bukan, bukan. Tetap apapun yang antum lakukan, mau perkara duniawi maupun ukhrawi, tetap memang timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Tetap. Tidak bisa antum maunya gitu. Gini, coba dipikir ya. Itu isinya kan ada dalilnya semua. Wadahnya yang tidak ada. Sebagaimana kalian ngisi komal tiap hari. TikTok gak ada, cuman isinya perintah dakwah itu ada, gitu loh. Isinya adalah maulidan, itu ada dalilnya semua, gitu loh. Gitu. Tuh, sama. Macam kayak gini, Ustaz. Antum mengadakan daurah setiap 1 bulan sekali, Ustaz. Daurah. Daurah itu isinya apa coba? Ustaz Makaram, afwan, anak digedein dulu Ustaz. Jangan begitu Bang Ismail Khon. Jusman bilang Ustaz. Ini udah framing bahaya nih. Kok bilang jangan begitu Wong sama itu? Begini. Ketika kita antum tahu nggak isi, Ibnu apa mau Mas'ud ketika melarang orang zikir berjamaah, ketika ditanya kenapa, saya tidak membenci zikirnya. Zikirnya itu bagus. Zikir mengingat Allah itu sebuah ibadah yang sangat baik, tapi cara yang mereka gunakan yang tidak dilakukan oleh Nabi sama. Membaca Quran bagus nggak? Bagus. Hadis yang lain Zikir dong. bagus nggak? Bagus. Menyaksikan Nabi bagus. Tapi melakukan sesuatu. Jadi jangan antum framing. Oh semua di dalam maulid itu isinya bagus. Seakan-akan kita membaca zikir. Seakan kita membaca qiraatul Quran. Seakan kita membacakan sebuah tadzkir Ada wa berkumpul tauji. yang dipuji Nabi. Jangan bilang seperti itu dalam Bang, beragama hancur ada antum. hadis yang lain mengatakan boleh berzikir bersama, membaca Al-Quran bersama. Antum jangan sebagian hadis dipakai, sebagian enggak. Antum membacain enggak? Bacain enggak? Enggak, ini kan seakan-akan orang yang melarang maulid tadi membenci Al-Quran, membaca Al-Quran, membenci zikir. Kita tidak menyalahkan zikirnya, kita tidak membacakan Ya, tapi qiraatul kan Qurannya. hadisnya ada. Gimana sih? Rujak apa misalnya? Mangga Tadi minta boleh. dalil Kemudian berkumpul pisang ada, boleh. dalil sedekah Nanas boleh, kalau ada, digabung gitu nggak loh. boleh. Jangan berlogika beragama seperti itu, agama hancur Dalil kalau zikir beragama ada, seperti gitu. itu. Begini, kata Ustaz. Sebentar. Tadi begini, makanya Anda bilang teman-teman daripada Anda mau bilang aswaja, balsemi lah. Antum balsemi semua. Jadi antum tadi tanya Ana secara bahasa itu apa contohnya? Ana contohkan antum kemana harus lari-lari ke sana kemari begitu. Nah, jadi perayaan Maulid Nabi itu sebelumnya ndak ada gitu. Terus siapa yang mengada-adakan pertama kali? Itu adalah Ibnu Disan Al-Qaddah. Itu pertama kali. Ya, sebelum nanti Raja Muzaffar di belakangnya. Sebelum itu, tapi yang pertama kalinya Ini Ustaz Sultan, sebentar Ustaz. Dari tadi penjelasan Ustaz Sultan, tambah satu lagi pertanyaan dari saya. Ya, 20 tahun terakhir ini yang belum terjawab, yaitu adalah kenapa para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak melakukannya. Sedangkan dawafi motivasi apakah ada? Sangat. Mereka mencintai Nabi, naam. Mereka mencintai sunnah, naam. Mengikuti perintah Al-Quran, iya. Kedua, Setiap apakah kalau zaman- ini ada yang meninggal gak? Seakan-akan di zaman sahabat itu nggak ada yang meninggal. Setiap zaman, Seperti itu. Silakan beda sebutkan. tempat. Sebutkan ada sahabat melakukan acara seperti tadi. Silakan. Tuh, cari At-tarku la ya. yufidu at-tahrim. Sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi bukan berarti Tidak, tidak bukan itu dengan itu. bermakna haram. Jangan masalah takrir. Jangan kesadang antum yang antum pakai tidak yang tobik. Kenapa? Kalau ditinggalkan seakan-akan tidak menyukai, itu iya. Tapi tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi kalau sesuatu yang mereka dawafinya ada, motivasinya ada. Orang yang melakukan maulid karena apa sih? Mencintai Nabi, menyayangi, ingin bentuk kecintaan mereka. Apakah para sahabat tidak mencintai Nabi? Mereka jauh lebih berhak mencintai Nabi. Mereka berperang bersama Nabi. Betul. Bukan masalah pikiran lagi, tapi bersama darah. Iya, jadi gini Ustaz Altop. Jadi gini Ustaz Morotal ya. Saya mah bingung. Orang Khulafaur Rasyidin ini sudah mendapat stempel. Hadisnya sahih. Semua umat Islam mengetahui itu. Alaikum bisunati, sunati Khulafaur Rasyidin. Karena